Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Matoli'ul Huda Troso, Pimpinan Pondok Pesantren Matoli'ul Huda Troso, Bapak Kepala Madrasah Aliyah Matoli'ul Huda Troso, Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Matoli'ul Huda Troso, Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Aliyah Madrasah Sanawiyah Matoli'ul Huda Troso, dan seluruh siswa Madrasah Aliyah Madrasah Sanawiyah Matoli'ul Huda Troso rahimakumullah. Ungkapan syukur yang tiada terkira, marilah kita wujudkan bersama bukti penghambaan kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah menambahkan nikmatnya kepada kita sehingga acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Hari Santri Nasional tahun 2022 bisa terlaksana dengan menuai keberkahan. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemberi syafaat bagi umat seluruh alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Hari Santri Nasional tahun 2022 hari Ahad 23 Oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1444 Hijriah dengan susunan sebagai berikut. Acara pertama pembukaan. Acara kedua Mau'idah Hasanah. Acara ketiga Istighosah. Acara keempat tahlil. Acara kelima pembacaan Maulid Nabi. Acara keenam doa. Acara ketujuh penampilan drama kolosal oleh siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Madrasah Aliyah, pengurus OSIS dan pengurus pramuka tahun 2022. Acara pertama pembukaan. Marilah kita buka bersama dengan membaca suratul Fatihah, semoga menuai keberkahan. Ala niyatina as-salihah, al-Fatihah. Acara kedua Mau'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ibunda Hajah Siti Muzayyarah SAG. Kepada Ibunda Hajah Siti Muzayyarah SAG kami persilahkan. Man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Matholiul Huda, Bapak Kepala Madrasah Aliyah Matholiul Huda, Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Matholiul Huda, Bapak Ibu Guru Madrasah Aliyah Madrasah Sanawiyah Matholiul Huda, yang saya sayangi, saya cintai, dan saya harapkan menjadi generasi harapan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siswa-siswi Madrasah Aliyah Madrasah Sanawiyah Matholiul Huda. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di gedung serbaguna nan megah ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Hari Santri Nasional tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Anak-anakku yang saya sayangi, hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad dan juga Hari Santri Nasional. Peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad yaitu setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Ini sebagai pertanda, sebagai bentuk mahabbah, cinta, memuliakan, menghormati, dan mengetahui sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak ayat Al-Quran yang berisi anjuran tentang bersuka cita dan bergembira dengan rahmat Allah, yaitu lahirnya Nabi Muhammad ke dunia ini. Di antaranya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 112 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Anjuran untuk bersuka cita dan bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad biasanya kita wujudkan dengan memperbanyak bersolawat kepada beliau. Semuanya berharap bahwa kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Bentuk atau wujud sukacita dan penghormatan kepada Nabi Muhammad biasanya kita memperbanyak bersolawat. Kalau biasanya setiap malam Senin ataupun malam Jumat di pondok-pondok atau di musola-musola, di masjid-masjid, kita bersolawat, kita berjanjinan. Semuanya harapannya adalah untuk mengharapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Begitu juga di madrasah kita, setiap hari Senin kita juga bersolawatan bersama-sama. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghormati dan memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk dari penghormatan kita berharap akan syafaatnya tidak cukup hanya dengan memperbanyak bersolawat, akan tetapi bisa lebih lengkap lagi jika kita wujudkan dengan cara meniru kebiasaan-kebiasaan yang Rasulullah lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti kita tahu, Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad merupakan suri teladan, contoh yang baik
contoh yang patut untuk kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kalau kalian mencintai Rasulullah, maka wujudkan cinta itu, tunjukkan cinta itu dengan meniru kebiasaan-kebiasaannya Rasulullah. Kalau kita tahu Rasulullah suri teladan, banyak sekali teladan yang bisa kita ikuti. Kalau misalnya kita bahas satu persatu di sini, maka nanti tidak akan selesai dalam satu hari. Padahal saya berdiri di sini di hadapan kalian, bertatap mata dengan ratusan pasang mata kalian, itu tidak akan membuat saya berani berlama-lama di sini. Baiklah, sekarang saya ambil contoh suri teladan Nabi karena kesederhanaan dan kemuliaan akhlaknya. Rasulullah selalu menunjukkan kesederhanaan dalam hidupnya sehari-hari. Rasulullah tidak pernah bergaya hidup mewah. Rasulullah tidak pernah menunjukkan hidup bermegah-megahan. Bahkan ketika Rasulullah beristrikan Siti Khadijah yang kaya raya, Rasulullah pun tetap hidup sederhana. Oleh karena itu, sikap sederhana, kebiasaan hidup yang sederhana patutlah kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saya contohkan misalnya yang biasa kamu lakukan, yang biasa kalian lakukan. Misalnya ketika tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah, ibu kalian, orang tua kalian menyiapkan sarapan dengan lauk misalnya hanya tahu dan tempe. Terkadang di antara kalian itu ketika menghadapi makanan yang hanya dengan lauk, tahu dan tempe, tidak jarang dari kalian itu bilang, tahu terus, tempe terus, bosen aku. Dan ketika mau berangkat sekolah, orang tua kalian memberi uang saku, ada yang diberikan uang saku 5.000, 10.000. Tidak jarang juga di antara kalian itu ada yang bilang 5.000 terus, 10.000 terus, kapan mundae? Dan ketika sampai di madrasah, setiap harinya kalian menempati kelas dengan fasilitas kelas yang sederhana, tidak jarang di antara kalian, ini terutama yang siswa-siswa, ini yang saya sering dengar dengan telinga saya sendiri ketika di siang hari panas, sumuk, gerah, pasti kalian bilangnya kas elit, kipas sulit. Benar begitu kan? Nah, benar. Ada bilang lagi SPP elit, AC sulit. Lah emangnya kalian ini tinggal di hotel apa di kelas? Kok tanyanya itu kipas, AC. Nah, ketika kalian menuntut hal-hal yang seperti itu berarti kalian itu belum bisa menunjukkan sikap yang sederhana. Karena ketika orang tua kalian memberikan lauk yang seadanya, ketika orang tua kalian memberi uang saku yang secukupnya, dan ketika madrasah menyediakan fasilitas kelas yang seperti kalian tempati sekarang ini, bukannya pelit, bukannya terlalu berhemat, tapi secara tidak langsung itu mengajarkan kepada kalian, melatih kepada kalian untuk hidup sederhana. Karena dalam panca jiwa madrasah kita ada salah satu jiwa, diantaranya adalah kesederhanaan. Nah, kalau kalian mencintai Rasulullah, kenapa kalian tidak meniru kebiasaan-kebiasaan Rasulullah? Padahal biasanya kalau kalian mengidolakan, kalau kalian mencintai seseorang, biasanya hari-hari kalian itu akan diwarnai oleh sang idola. Ini saya ambil contoh khusus yang cewek-cewek, yang siswi-siswi, karena saya lebih seringnya itu berkumpul dengan para perempuan. Ada di antara kalian mungkin tidak hanya 1, 2 tapi banyak. Ada yang penggemar K-pop, K-popers, ada Seventeen, ada NCT Dream, ada BTS, apalagi Blackpink. Nah, semuanya itu menjadi idola kalian.
Kalian begitu mengidolakan sampai terkadang ada yang berandai-andai, andai aku punya pacar seganteng Jungko, andai besok aku punya suami seganteng Taehyung. Nah, ini mohon maaf untuk yang siswa-siswa, saya kurang tahu kesukaan atau idola kalian. Yang saya tahu kalau yang siswa-siswa ini biasanya Ultraman. Yang siswa-siswa ini biasanya kegemarannya adalah ngegame. Sampai rela tirakat semalam suntuk demi ngegame. Nah, kalau kalian sebagai K-popers, kalian hafal lirik lagunya, padahal itu bahasa yang dipakai bahasa Korea. Sedangkan ketika kamu disuruh membaca saja Al-Barjanji, terkadang itu masih gratul-gratul. Tapi yang lirik lagu Korea hafal. Setiap hari, setiap saat, setiap menit, setiap detik lagunya selalu diputer. Tidak hanya pakai headset tapi pakai speaker. Dan terkadang juga ini karena saking mengidolakannya sampai rela mengeluarkan ratusan ribu demi membeli albumnya, demi mengoleksi posternya. Di sini ada mantan K-popers, Miss Marsa. Miss Marsa ini termasuk mantan K-popers. Jadi alhamdulillah sekarang dia sudah sadar. Bukannya saya mempermalukan anak saya, tapi karena saya memberi contoh yang saya tahu. Karena setiap hari saya itu sampai ada yang ikut bisa menyanyikan lagunya karena terlalu seringnya lagu itu diputer. Jadi kalian boleh mengidolakan seseorang, kalian boleh mencintai seseorang, akan tetapi jangan sampai mengalahkan tokoh idola rahmatan lil alamin, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalian juga tahu yang namanya Seventeen, yang namanya BTS, NCT Dream dan yang lainnya itu tidak bakalan bisa memberikan syafaat kelak di hari kiamat dan tidak juga bisa mengantarkan kalian ke surga. Benar apa benar? Nah, makanya kalau kalian mencintai seseorang, kalau kalian mengidolakan seseorang, jangan sampai mengalahkan idola kalian rahmatan lil alamin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita juga memperingati Hari Santri Nasional tahun 2022. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas menetapkan tema Hari Santri tahun ini adalah berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Sebelum kita bahas tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan, saya kepengen tahu, ketika kalian mendengar kata santri, apa sih yang ada dalam pikiran kalian? Apa? Coba Upin Ipinnya MH, Fahmi sama Fahim. Ayo Nang, sini Nang. Fahim, Fahmi, coba ke sini. Bu Guru pengen tahu. Kalian kan santri. Ayo berdiri. Ayo Fahim. Gak usah malu. Sudah. Ini kalau saya sering bilangnya Upin Ipinnya Pondok Pesantren Matolil Huda. Saya ketika melihat Fahim sama Fahmi, saya senang sekali. Saya membayangkan andai nanti anak saya bisa seperti dia. Ketika di pondok, dia selalu bahagia. Dia selalu menunjukkan kalau dia itu kerasan di pondok. Coba Fahim, Fahmil, santri itu apa sih?
Mboten ngertos. Hah? Gimana? Udah duduk, kasihan. Santri, ketika mendengar kata santri, biasanya ini yang sederhana, kalian itu pasti langsung teringat santri itu orang yang mondok di pondok pesantren. Terus lagi santri itu wong sing senengane sing kerep ngaji. Tapi terkadang ada sisi negatifnya. Ungkapan yang disampaikan ketika ditanya santri itu apa? Ada yang menjawab, santriku wong sing senengane gawene ngantuk, wong sing ngantukan, wong sing penampilane ngluthuk, ngetruwut. Ada yang seperti itu, ada yang pikirannya seperti itu? Tidak, Ferry tidak pernah berpikiran seperti itu. Meskipun ada benarnya santri itu memang bagaimana ya, kalau kita melihat, kalau kita tahu bahwa memang santri itu terkadang karena waktunya untuk tidur itu tidak sama dengan yang non santri, jadinya santri itu sering ngantukan karena dia tinggalnya di pondok tidak dengan orang tuanya. Terkadang itu berpakaiannya ala kadarnya, orang serikanan belidit, tapi yana sing serikanan belidit juga ada. Nah, semuanya itu menunjukkan bahwa itu merupakan simbol kesederhanaan, kemandirian dan kegigihannya dalam mempelajari ilmu-ilmu agama. Karena sejak dulu santri itu memang dia belajar mendalami ilmu-ilmu agama. Meskipun dalam perkembangannya sekarang, santri masa kini yang dipelajari tidak hanya ilmu agama, akan tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi meskipun santri mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, santri tidak melupakan tugas utamanya, yaitu mempelajari, mendalami ilmu-ilmu agama. Santri senantiasa menjaga agama, karena menjaga agama berarti juga menjaga martabat kemanusiaan. Santri senantiasa berprinsip bahwa menjaga martabat kemanusiaan berarti juga menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita semua mewarisi, mengikuti sifat-sifat beliau Nabi Muhammad SAW dengan berakhlak mulia. Karena kita bisa jadi mulia bukan karena harta kita, bukan karena jabatan kita, bukan juga karena rupa kita yang cantik atau ganteng, tapi kita bisa jadi mulia karena akhlak kita. Anak-anak yang mulia ibarat mata uang yang laku di mana saja. Meskipun tidak punya jabatan, meskipun tidak punya harta, tapi kalau kita beriman dan berakhlak mulia, maka kita akan dihargai dimanapun kita berada. Jadi meskipun kita tidak mondok di pondok pesantren, kita bisa menjadi santri. Santri yang senantiasa mempelajari ilmu-ilmu agama, santri yang senantiasa menjaga agama, berakhlak mulia dan memuliakan manusia yang lain. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk yang lainnya. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Nur, Pak Haris, Bu Afiroh yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa berdiri di sini. Ini merupakan pengalaman hidup yang tidak pernah saya lupakan, karena saya tidak pernah membayangkan sekalipun. Karena untuk berdiri di sini dengan kondisi badan yang lagi meriang, flu batuk, ini sensasinya luar biasa. Dan mohon maaf apabila ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan untuk Bapak Ibu guru semua, saya juga mohon maaf, hari ini saya yang ditunjuk mewakili panjenengan sedoyo. Betapa ingin saya menampilkan yang terbaik, tapi kenyataannya saya hanya bisa seperti ini. Inilah saya, inilah seorang Siti Muzayyarah
yang dengan segala kekurangan dan keterbatasan sebagai manusia biasa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, kemarin adalah pelajaran, hari ini adalah pengalaman, dan besok adalah perbaikan langkah. Begitulah kondisi dunia, kita hidup dan terus belajar dan belajar menjadi lebih baik. Semoga kita termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat, masuk surga bersama-sama dengan orang-orang yang mulia. Amin, amin, Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.